Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini telah hadir di depan kita Bapak Dr. Beni Wulur SH MHKes. Beliau selaku Managing Associate di Law Firm Beni Wulur SH and Associate. Adapun pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan seputar pandangan hukum tentang putusan perkara nomor 173 PTTG /2021 PN Bandung atau upaya daripada para penghuni apartemen Jardin terkait untuk mempertahankan hak dan kewajiban. Agar lebih jelasnya, kita berikan waktu dan kesempatannya kepada Pak Beni untuk menyampaikan pandangan hukumnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Wulur SH MHKes. Saat ini saya ingin menyampaikan mengenai kaitan dengan bagaimana sih pandangan hukum saya dengan kita. Ini seringkali kita udah beli apartemen ya, kita udah membeli apartemen, kemudian tiba-tiba apartemen itu masuk dalam PKPU, apalagi kalau katanya pilot lagi apartemennya kan begitu ya, atau sarusun ya. Nah di sini saya mau jelaskan, kebetulan saya sendiri juga selain sebagai lawyer juga sebagai pemilik ya dari beberapa unit di salah satunya apartemen Jardin. Nah di sini seperti kita tahu KKH dan Pak Hedi Husada waktu itu telah dilakukan permohonan PKPU, kemudian dikabulkan PKPU-nya, kemudian kita para penghuni disuruh mendaftar ya, kemudian voting ya. Nah di sini saya mau jelaskan ya, sedikit. Jadi saya salah satu yang menyatakan waktu itu bahwa pemilik daripada apartemen Sarusun ini kalau sudah melakukan pembayaran dan lunas, maka tidak mungkin ya rumah susun atau apartemen kita itu menjadi budel pilot, karena udah ada dasar hukumnya. Di sini saya akan bacakan dasar hukumnya, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ini juga mungkin kalau ada yang memiliki apartemen atau rumah Sarusun ini bisa jadi acuan juga ya. Karena kami buktikan kami telah menangkan perkara meskipun masih di tingkat Pengadilan Negeri Bandung ya. Jadi di sini sebagai pemilik dapat kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 85/PUU strip 13 Romawi ya garing 2015 ya. Mahkamah Konstitusi ini berpendapat bahwa kepemilikan ya rumah susun ya mempunyai keterkaitan dengan hukum pertanahan, di mana seseorang telah memiliki atau membeli suatu hak pada saat terjadinya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan secara terang dan tunai. Atas dasar itu, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat apabila seseorang ya sudah melakukan perbuatan hukum jual beli yang sah ya, dalam hal ini pembayaran telah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dan lebih-lebih dalam hal ini objek jual beli telah diserahkan kepada pembeli. Ya. Maka orang atau pihak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pemilik atas tanah atau bangunan meskipun belum diterbitkan sertifikat kepemilikan hak yang bersangkutan. Sebab sertifikat bukan sebagai syarat sahnya jual beli, sehingga penyerahan objek jual beli tidak boleh dihalangi oleh persyaratan belum diterbitkannya sertifikat. Jadi jelas dengan dasar ini, maka apartemen atau sarusun ini kalau sudah lunas ya, sudah dibayar, dan apalagi unitnya sudah kita pakai, sudah digunakan hanya sertifikat yang belum keluar, itu bukan budel pilot. Ya, jadi itu adalah milik kita. Nah, di sini ada dugaan ya, saya lihat, dan bahkan ini sudah terbukti terjadinya cacat hukum tentang hak tanggungan ya yang telah
dilakukan antara KKH dengan BRI Agro. Jadi waktu itu sebetulnya KKH hanya menjaminkan 72 unit ya kepada BRI Agro. Ini yang perlu saya clearkan dan saya jelaskan. Nah, jadi di sini setahu saya, jadi sebagai pemohon itu pemohon PKPU-nya BRI Agro, kreditur lainnya waktu itu ada perusahaan namanya JHS. Tapi di JHS ini ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap juga yang menyatakan bahwa JHS ini sebetulnya sudah lunas. Nah, jadi ada suatu sengketa juga kalau mau JHS dinyatakan kreditur lain, harus kalau ada putusan menyatakan JHS itu udah lunas, dia harus buktikan juga ada utangnya. Nah, di sini juga boleh dibilang terjadi hal yang rumit dan tidak sederhana. Jadi seharusnya permohonan PKPU itu menurut saya ditolak. Ya, ini aneh pengadilan bisa mengabulkan. Kemudian jadi ini cacat dua-duanya soalnya. BRI Agro ya yang telah menjadi pemohon pun ini juga saya lihat ada dugaan-dugaan tidak betul, karena ternyata terbukti kita menangkan sekarang. Hak tanggungan itu sepanjang berkaitan dengan objek sengketa ini telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, kalau tidak memiliki kekuatan hukum artinya kan BRI Agro itu juga berarti hanya jadi konkuren saja, dia nggak punya jaminan HT. Kalau HT-nya itu dibatalkan lagi pula, di sini ada cacat hukum. Kenapa? Dulu pernah ada gugatan juga di PN Jakarta Selatan yang kemudian terjadi perdamaian, ya. Nah, di situ waktu itu pemilik melakukan gugatan, kemudian pemilik dengan KKH dengan BRI Agro itu sebetulnya udah ada perjanjian perdamaian, di mana dinyatakan bahwa dari BRI Agro itu harusnya mengembalikan daripada si sertifikat tersebut kepada KKH. KKH melakukan splitting dulu, pemecahan. Nah, setelah dilakukan pemecahan, KKH baru harusnya menjaminkan lagi atau dipasang HT lagi hanya 72 unit. Karena yang lainnya itu kan harusnya udah milik para penghuni yang sudah bayar lunas tadi kan, yang sudah dijual. Masa ada barang bisa dijual berkali-kali. Nah, kemudian kalau ada pemilik nih, sekarang saya tanya nih, pemilik biasanya membeli apartemen atau rusun itu juga dengan cara kredit, ya. Misalnya katakanlah kredit ke BJB, misalnya untuk kredit ke bank lain, itu nanti pemilik ini juga gampang ya cara mengujinya. Kalau sekarang bank itu, saya juga lawyer bank nih ya, saya banyak pegang beberapa bank. Bank itu ada prinsip kehati-hatian, ya. Jadi bank pada saat menerima jaminan itu biasanya dia nggak boleh istilahnya menjaminkan sampai 2 kali. Nah, sekarang kalau ini suatu tanah dijaminkan di BRI Agro, kemudian bank yang ngasih pinjam itu nggak punya jaminan, nah bagaimana dia bisa kucurkan dana? Nah, sekarang kalau si pemilik sekarang bilang saya mau lunasin itu pinjaman saya semuanya, mana sertifikat saya? Banknya nggak bisa ngasih. Nah, terus prinsip kehati-hatian bank di mana? Nah, sekarang kalau pemilik nggak bisa bayar, bank mau eksekusi, padahal di sini katanya dipasang HT juga dan BRI Agro. Lah, masa bisa dipasang HT berkali-kali? Kan nggak, kan kalau sudah dipasang oleh BRI Agro nih, dipasang nih, bagaimana sekarang nggak pegang apa-apa bank yang satunya lagi? Ah, di sinilah yang saya bilang juga kita harus kritis ya dengan bank-bank yang lain juga. Janganlah cuma hanya minta angsuran segala macam tapi tidak kritis juga, dalam artian kita prinsip kehati-hatian banknya ini mesti dilihat. Jadi hati-hati di sini. Nah, ini saya coba himbauan aja. Nah, jadi di sini saya juga mau menjelaskan mengenai tadi ya. Jadi di sinilah putusan-putusan pengadilan ini harus kita soroti juga. Bagaimana mungkin sekarang kalau kreditur lainnya ada putusan yang sudah dinyatakan lunas, kemudian sekarang bisa dikabulkan jadi kreditur lain, sementara yang satu yang jadi pemohon BRI Agro ini juga lucu, dia menyatakan udah pasang HT tapi HT-nya sebenarnya boleh dibilang cacat. Nah, yang saya heran begini, BRI Agro sebetulnya kan waktu itu harusnya tunduk dan taat juga di dalam melaksanakan putusan yang sudah terjadi perdamaian di PN Jakarta Selatan ya. Jadi yang harusnya dilakukan waktu itu kan, kenapa waktu itu BRI Agro tidak dulu melakukan splitting, memberikan dulu kepada KKH untuk melakukan splitting, kemudian pasang lagi HT 72. Nah, kalau KKH tidak bayar, upaya hukum yang perlu dilakukan kan tinggal eksekusi HT. Saya lawyer bank, biasanya kita kalau udah pegang HT kita eksekusi aja kan.
Betul nggak? Beres utangnya. Nah ini kan ada yang aneh. Nah jadi ada dugaan dari pilotnya KKH dan Henry Husada yang juga berdampak terjadinya kerugian dari para pemilik apartemen Jardin ini adalah akibat adanya ada dugaan-dugaan penerapan hukum atau putusan majelis hakim yang salah ya. Karena di sini jelas dari kreditur lain juga menurut saya rumit, dari BRI Agro juga yang seharusnya melaksanakan apa yang sudah ada di putusan dari PN Jakarta Selatan, ya udah ada perdamaiannya, mestinya yang dipasang HT hanya 72, kenapa HT-nya jadi seolah-olah untuk keseluruhan. Nah atas dasar itulah kami dari tim kantor hukum Dr. Beni Ulur SIM dan Asosiat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya di PN Bandung ya, di mana kami lakukan gugatan ya baik terhadap BRI Agro, KKH, termasuk kepada para notarisnya juga ya, karena notarisnya juga di sini menurut saya juga harusnya tidak boleh ya sembarangan juga mau melaksanakan boleh dibilang pemasangan HT tersebut, yang mana akhirnya perjuangan kami tidak sia-sia. Kami telah menangkan perkara ini ya dengan putusan sebagai berikut. Ya, saya bacakan: mengadili dalam eksepsi, menyatakan menolak eksepsi tergugat 1, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat. Artinya baik KKH maupun yang sekarang sudah diwakili oleh kurator ya karena pilot, dan BRI Agro ini telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah menyatakan sertifikat tanggungan peringkat 1 nomor 08667 garing 2016 Jo APHT no 20 garing 2018 ya, tertanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Hikmah Apriani Rejeki SH, notaris di Kota Bandung, tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini, menyatakan para penggugat adalah pemilik yang sah atas bangunan-bangunan atas satuan rumah susun unit Sarusun The Jardin Ciamplas yang terletak di Jalan Ciamplas belakang nomor 10 ya, yang terdiri ya sebagaimana termuat dalam gugatannya para penghuni apartemen ini. Kemudian menyatakan seluruh unit Sarusun The Jardin Ciamplas milik para penggugat yang terletak di Jalan Ciamplas belakang nomor 10 tidak termasuk dalam model pilot perkara nomor 141 garing perdata titik sus strip PKPU garing 2020 garing PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2020, menyatakan ya para penggugat sebagai kuasa atas nama tergugat 2 yang tidak dapat dicabut kembali untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen atau akta-akta, termasuk namun tidak terbatas dengan akta jual beli yang berkaitan dengan pengalihan satuan rumah susun unit Sarusun The Jardin Ciamplas yang terletak di Jalan Ciamplas belakang nomor 10 Bandung, dan atas nama tergugat 2 ke para penggugat dengan biaya ditanggung oleh para tergugat. Artinya BRI Agro ini harus nanggung juga ya, berapapun biayanya. Ini bukan hanya kurator aja yang nanggung, BRI Agro dan kurator ya. Ini juga yang dalam hal ini kurator itu mewakili KKH ya, dan otomatis di sini ya memerintahkan para tergugat dan para tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini, menghukum tergugat 1 dan tergugat untuk membayar segala biaya perkara sehubungan dengan adanya gugatan ini, dan hingga kini taksir sebesar 9.716.716 rupiah, menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. Nah jadi di sini saya harus jelaskan lagi. Nah kalau begitu perjanjian kreditnya kalau didasarkan dengan HT, berarti ini hati-hati di perjanjian kreditnya juga bisa batal kalau dia tetap paksakan dengan HT. Ya, jadi kalau ada, jadi ini dari BRI Agro ini juga makanya hati-hati di dalam Anda memberikan perjanjian kredit ini. Ya, makanya dalam melakukan perjanjian kita mengenal pasal 1320 perdata, cakap sepakat objeknya tertentu sebabnya halal. Nah kalau Anda bikin perjanjian kredit, kemudian di dalam perjanjian kredit itu Anda juga tetapkan ada HT-nya. Nah kemudian perjanjian kredit ini juga bank ada prinsip kehati-hatian,
Nah itu berarti kan Anda juga kalau toh kasih pinjam uang juga hanya sekedar sebagai kreditor konkuren, ya tidak bisa jadi separatis kalau HT-nya ini dibatalkan, kan begitu. Nah makanya harusnya tindakan yang harus dilakukan waktu itu kan memang dilakukan split sync, pasang HT itu hanya di 72 unit. Nah inilah saya lihat ada dugaan ketidakhati-hatian dari BRI Agro sehingga di sini terjadilah perbuatan melawan hukum yang telah diputus ya di Pengadilan Negeri Bandung, yang mana dimenangkan oleh kami selaku para penggugat dari para penghuni apartemen Jardin. Jadi di sini jelas kami mengucapkan terima kasih ya. Jadi di sini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menurut kami telah bertindak cukup adil dan objektif sehingga kami dapat dibenangkan. Ya apalagi dasar hukumnya ada, putusan Mahkamah Konstitusinya ada, ya yang menyatakan memang seluruh unit ini seharusnya tidak masuk di dalam model pilot ya. Jadi di sini adalah hal yang lucu kalau para penghuni sekarang jadi ikut-ikutan terlibat, disusahkan dengan pilotnya KKH dengan boleh dibilang dengan pilot Rusada. Seharusnya perseteruan ini hanya cukup antara BRI Agro dengan KKH saja. Penghuni ini tidak dibawa-bawa ya, karena kita sudah sah ini memiliki unit milik kita. Jadi janganlah kami penghuni disusahkan ya dengan dibawa-bawa terus seolah kami harus ikut terlibat di dalam perkara kepilitan ini. Kami harusnya dikeluarkan nih. Kami udah bebas ya. Jadi silakan di split sync itu harusnya dibatalkan HT-nya, lakukan split sync terhadap sertifikat ya. Kemudian hak kami berarti milik kami. Ya sudah, kami nggak ada urusan. Silakan saja BRI Agro dengan KKH kalau kalian mau fight ya, karena kami ini di luar harusnya ya. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang diduga mau memberikan pendapat yang menyesatkan seolah kita disuruh upaya-upaya hukum yang sebenarnya harusnya kita ini tidak terlibat, yaitu tolonglah legowo ya, karena kami buktikan kami sudah menang, dinyatakan hasil kami bukan model pilot, tidak ada urusan dengan pilotnya KKH atau Henry Rusada. Ya, itu hanya urusan antara mereka aja, dan harusnya yang jadi sengketa itu hanya 72 unit ya. Kalau yang belum laku ya, yang sudah laku apalagi sudah dibayar lunas, harusnya ini milik para penghuni. Demikian dari saya ya. Jadi kalau ada ucapan saya atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dalam diskusi sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Baik, terima kasih untuk Pak Beni telah memberikan pandangan hukum sehubungan dengan adanya putusan perkara nomor 173 PDTG /2021/PN Bandung. Demikian pertemuan pada kita malam hari ini. Terima kasih.